Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, tentunya kita sama-sama berharap dan kita berdoa ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini kita tetap dikaruniakan segala curahan rahmat dan terutama kesehatan. Ini yang lebih penting hari ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan ataupun pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelumnya saya mengingatkan ini adalah seri pembelajaran kita untuk pertemuan yang ke-12, ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama bacakan basmalah seraya kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita hari ini. Sama-sama mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, tidak lupa saya mengajak kita yang ada di sini, mari kita bacakan salawat, kita bacakan, kita kirimkan, kita hadiahkan ke haribaan junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak ya. Oke, baik, kepada saudara-saudara anak-anakku yang beragama selain daripada agama Islam, tidak henti-hentinya, tidak lupa, tidak ada bosan-bosannya. Saya mengingatkan dan saya mengajak kita semua, marilah kita berdoa sesuai dengan tuntunan, tata cara, dan ajaran agama kita masing-masing. Minta kepada Tuhan Yang Maha Esa hal yang baik-baik saja untuk diri kita pribadi, keluarga, untuk guru-guru kita, orang tua kita, dan handai taulan kita. Mari kita berdoa sejenak. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan kembali membahas satu topik yang baru ya. Hari ini kita akan membahas network analysis. Ya. Oke, network analysis kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini adalah analisa jaringan kerja, begitu ya. Nah, ini adalah suatu analisis di mana nantinya ini menjadi suatu metode pendekatan pemecahan permasalahan proyek ya. Oke, saudara, saya ingin mengingatkan sekali lagi ya. Ini adalah masa-masa yang berat bagi kita semua. Ini adalah masa pandemi. Nah, untuk itu saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini, mohon kiranya sama-sama kita jaga kesehatan. Mulai dari diri pribadi kita dahulu ya. Nah, kemudian kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita dan juga siapapun yang kita temukan. Jangan malu, jangan sungkan untuk kita mengingatkan satu sama yang lainnya ya. Karena ini demi kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Oke, saudara sekalian, saya kembali mengingatkan, ini adalah seri perkuliahan virtual, di mana hasil dari pembelajaran kita hari ini nantinya akan dibagikan, di-share melalui platform yang lain, yaitu kita seperti biasa menggunakan Google Classroom ya. Nah, oleh karena itu, ini adalah seri perkuliahan virtual yang ini kita dedikasikan untuk satu channel pembelajaran. Untuk itu, jangan lupa, mari sama-sama kita bangun channel ini. Sama-sama kita sisihkan ya, jari telunjuk atau jempol kita untuk subscribe, like, kemudian kita bunyikan bunyi tanda loncengnya ya. Kemudian jangan lupa kita share dan kita komen. Oke, saudara sekalian, apa itu network analysis dan apa sasarannya? Nah, di sini saya ingin kemukakan begini. Network analysis itu adalah suatu analisa proses dengan optimalisasi dengan pengaturan rangkaian kegiatan yang kompleks ya. Artinya kompleks ini adalah satu kegiatan dengan rangkaian kegiatan lainnya ini saling berkaitan. Nah, kemudian apa yang menjadi sasaran metode analisa ini? Seperti pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, sasaran daripada metode analisa ini adalah efisiensi kerja, terutama atas waktu dan biaya.
pada pembahasan kita kali ini, nah di sini kita perkenalkan ada dua pendekatan model ya. Pertama dengan menggunakan program evaluation and review technique ya, atau disingkat namanya PORT. Kemudian critical point method atau sering juga disebut namanya CPM. Nah kemudian mau dikemanakan metode analisa jaringan kerja atau network analysis ini ya. Banyak aspek pekerjaan yang membutuhkan ataupun memanfaatkan metode ataupun teknik analisa seperti ini. Nah, pertama kita lihat, umumnya metode analisa ini sangat bermanfaat untuk merumuskan permasalahan proyek yang ini masuk kepada industri konstruktif. Termasuk di sini adalah konstruksi sivil dan mekanis ya. Kemudian juga untuk rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini masih banyak kita gunakan diterapkan pada aspek kegiatan ini. Dan kemudian ini pun sering digunakan juga pada kegiatan-kegiatan yang bersifat advertensi ya. Ini biasanya digunakan pada kegiatan periklanan gitu ya, atau media promosi atau sejenisnya. Oke. Saudara, untuk mencermati ataupun kita memahami yang namanya analisa ini, saya perkenalkan parameter analisisnya. Kita pasti akan sering melihat nanti di sini ada satu tanda seperti ini ya, tanda lingkaran atau tanda bulatan gitu ya. Mungkin di sini nanti ada inisial A atau mungkin nanti di sini ada angka 1, 2, seterusnya. Nah, di sini ada dua pengertian kita membaca yang namanya lingkaran ini. Nah, ini adalah identifikasi kegiatan. Nah, jadi kita menerjemahkan satu kegiatan melalui notasi seperti lingkaran atau bulatan seperti ini ya. Ada parameter ini kita dapat melihat dengan dua cara. Pertama AOA ya, activity on arrow, dan AON ya, activity on nodes gitu. Nah, apa itu AOA? AOA itu adalah satu pola titik pijakan kegiatan. Artinya kita melihat titik pijakan kegiatan itu berdasarkan arah panah, di mana satu kegiatan dianggap dapat dilaksanakan setelah menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi ini kita melihatnya dalam suatu tinjauan yang sistematis ya. Nah, jadi di sini suatu pekerjaan itu dapat kita kerjakan jika pekerjaan sebelumnya itu sudah kita kerjakan. Nah, begitu ya. Nah, contoh misalkan begini, kita mau melihat suatu bangunan, pekerjaan bangunan. Pekerjaan bangunan, katakanlah di sini ada pekerjaan itu katakan memplester, mengaci begitu ya. Nah, sebelumnya itu ada pekerjaan yang namanya memasang batu bata, batako atau hebel begitu ya. Nah, artinya secara logika begini, pekerjaan memplester itu bisa dilakukan jika bata ini sudah terpasang atau sudah berdiri. Nah, begitu ya. Jika batu bata, hebel atau batako ini belum berdiri, otomatis pekerjaan plester atau aci itu tidak dapat dilakukan. Nah, itu dia. Nah, kita melihat arah sistematikanya seperti itu. Kemudian apa itu EON? EON ini adalah satu pola titik pijak kegiatan berdasarkan tahapan kegiatan. Nah, artinya di sini kita melihat tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan ini menjabarkan begini ya. Saya coba ambil satu pendekatan, mudah-mudahan pendekatan ini pendekatan yang mudah dicerna ya. Kita pasti sering mendengar ketika kita kanak-kanak dahulu itu mendengar ada satu lagu nyanyian seperti ini. Bangun tidurku terus mandi, begitu ya. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, seterusnya begitu ya. Artinya apa? Mandi itu kegiatan yang dilakukan setelah bangun tidur. Nah, begitu kan? Menggosok gigi setelah kita selesai mandi, begitu kan? Nah, kemudian kita ada kegiatan seterusnya, nah seperti itu. Nah, jadi di sini untuk pola EON ini kita melihatkan tahapan-tahapan yang demikian itu. Kita menerjemahkannya demikian, ya. Nah, saudara, nah ini kalau kita lihat, nah ini tadi seperti ini ya kita melihatnya. Nah, kemudian ini begini. Kita nanti akan melihat yang namanya bentuk rangkaian ataupun pola runut kegiatan ataupun alur kegiatan seperti ini.
ya. Kalau kita lihat dari pola EON ini kita lihat, nah contoh misalkan pada poin A, ini kita lihat, nah di situ saudara dapat melihat ya, ada bulatan, ada inisial A, kemudian itu ada panah B, begitu kan? Nah, maksudnya ini begini, kalau kita lihat kegiatan itu, nah kalau kita bandingkan dengan yang namanya EOE, oke, nah ada satu titik inisial, kemudian arah panah itu menunjukkan kegiatan pertama A di situ ya. Kemudian ada runutan pekerjaan berikutnya yang setelah selesai masuk pada kerjaan berikutnya, B seterusnya pada C, begitu. Artinya ini kita melihat begini, kegiatan A itu datang sebelum B. Ya. Nah, kemudian B itu dilaksanakan sebelum C. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandangnya EOE, nah itu kan sama seperti yang saya katakan tadi. B itu dilaksanakan jika A itu tuntas dilaksanakan, ya. Kemudian EON itu membahasakan yaitu tadi, ya. Jadi setelah A itu nanti akan ada kegiatan B, akan ada kegiatan C, gitu ya. Nah, kemudian nanti pun kita akan sering juga melihat yang namanya ruji ataupun jalur kegiatan itu seperti pada poin B. Kalau di sini kita lihat pengertiannya itu begini. C itu dikerjakan setelah A dan B itu dilaksanakan. Setelah A dan B itu dilaksanakan. Nah, A dan B inilah nanti yang akan menentukan. Nah, begitu ya. Nanti kita akan melihat. Yang paling menentukan nanti akan kita perkenalkan juga apa itu yang namanya jalur kritis. Nah, mana yang bukan jalur kritis. Antara A dan B ini nanti yang menentukan, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pada poin C. Nah, di sini kita lihat, nah dari A ini terpencar menjadi 2, B dan C, begitu. Artinya di sini A ini kegiatan yang menentukan. Nah, di sini kita lihat, kita terjemahkan begini. Kegiatan B dan kegiatan C itu tidak dapat dimulai jika kegiatan A ini belum selesai. Ya, nah seperti itu ya. Berikutnya kita lihat. Nah, di sini kita akan memperkenalkan yang namanya tahapan jangka waktu pengerjaan. Ya, di sini kriterianya begini, ya, yang mesti kita pahami dulu ya. Tahapan aktivitas ini memiliki jangka waktu. Sehingga dalam analisa network ini kita perlu untuk menghitung. Ada beberapa yang kita hitung. Pertama ada yang namanya jalur. Nah, jadi jalur ini adalah keseluruhan rangkaian yang menghubungkan secara kontinu awal sampai akhir suatu kegiatan atau proyek di sini. Kemudian ada juga yang namanya jalur kritis. Nah, itu yang tadi yang saya sebut ya. Apa itu jalur kritis? Jalur kritis itu adalah jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaiannya atau jangka waktu pengerjaan ini paling besar atau paling banyak alokasi waktunya. Ya, kalau boleh dikatakan mana yang lebih lama begitu ya. Nah, ini yang disebut jalur kritis. Kemudian ada lagi yang namanya early start time ya, atau disingkat namanya ES. Maksudnya ini waktu paling cepat untuk kita memulai kegiatan tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Kemudian di sini ada namanya early finish time ya, atau EF. Maksudnya ini adalah waktu paling cepat untuk menyelesaikan kegiatan tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Kemudian di sini ada namanya latest start time ya. Artinya apa? Waktu yang paling lambat untuk kita memulai kegiatan tanpa mengganggu kegiatan lain. Kemudian ada di sini namanya latest finish time ya. Latest finish time ya. Artinya apa? Waktu paling lama untuk kita menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Nah, di sini pun ada satu kriteria namanya slack time. Maksudnya slack time ini adalah waktu tambahan yang bisa diambil. Ya, artinya boleh dikatakan ini
suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu tambahan atau sedikit keterlambatan, tapi tanpa mempengaruhi keterlambatan seluruh proyek. Artinya apa? Nah, nanti akan kita lihat ya, ada satu pekerjaan yang boleh dikerjakan ini sedikit terlambat, tapi kegiatan itu tidak mengganggu efisiensi kerja keseluruhan suatu proyek. Oke, nah supaya mempermudah kita memahami yang namanya metode analisa ini, saya ingin perkenalkan ada satu kasus begini. Kalau selama ini kita bawakan kasus itu satu industri, produksinya itu adalah bahan makanan atau pangan olahan, atau obat-obatan, atau barang-barang yang bersifat bahan penunjang. Nah, kali ini kita bawakan satu case yang mudah-mudahan ini bisa menggairah kita semua ya. Nah, di sini kita perkenalkan ada satu katakanlah di sini adalah satu objek ya. Ini adalah suatu industri pesawat terbang. Kita sebut namanya PT-DI. Ya. PT-DI ini akan merakit suatu pesawat terbang untuk mendukung operasional militer bagi TNI ya. Nah, jadi pekerjaan tersebut ini dilaksanakan melalui 8 pokok kegiatan utama setelah selesai tahap perancangan desain dan sebelum uji terbang dinamis. Nah, jadi kegiatan-kegiatan pokok ini setelah pesawat ini selesai dirancang dan kemudian ini pesawat ini akan didisplay di mock up gitu ya sebelum diadakan uji terbang. Nah, itu ada 8 pokok kegiatan. Apa aja kegiatannya? Pertama di sini ada kegiatan namanya pemilihan bahan kerangka pesawat. Nah, gitu ya. Ini pertama. Yang kedua, pemilihan bahan komposit dan aerofoil bagi bodi pesawat ya. Nah, jadi bodi pesawat ini keseluruhan penampang pesawat ya secara utuh ya, termasuklah di situ ada badan, ada sayap, di situ ada rudder atau sirip tegak gitu ya, kemudian ada elevator ya, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada analisis mekanis untuk keputusan sistem power plant ya. Jadi power plant ini adalah sistem kinerja tenaga. Nah, di sini komponen utamanya adalah engine, mesin. Kemudian ada analisis dan keputusan sistem avionik. Kemudian ada perakitan airframe dan bodi dasar. Nah, jadi pesawat itu dirakit. Kemudian penempatan sistem kemudi pesawat. Nah, kemudian penempatan armament system. Nah, ini adalah sistem persenjataan gitu ya. Kemudian ada namanya appearance painting. Nah, jadi ini adalah pengecatan pesawat. Jadi setelah pesawat itu dirakit, semuanya sudah dipasang semuanya begitu kan. Nah, baru itu dicat begitu ya. Nah, oke, sekarang langsung kita lihat seperti apa kita menguraikan rangkaian-rangkaian kegiatan tadi itu. Nah, di sini kita buat dalam satu tabel sederhana dulu ya. Ada berapa tadi rangkaian kegiatan? Ya, betul. Ada 8 ya. Nah, ada 8, kita lihat di sini ya. Pokok kegiatannya, nah, di sini kita lihat ada kegiatan A, yaitu pemilihan yang namanya bahan kerangka pesawat. Nah, kemudian di situ ada yang namanya pemilihan bahan komposit dan aerofoil bagi bodi pesawat, begitu ya. Nah, kemudian ada analisis mekanis dan keputusan sistem power plant. Seterusnya sampai dengan appearance painting ya, pengecatan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada keterangan rangkaian kegiatan. Nah, kegiatan C ini dapat dilakukan setelah kegiatan A itu selesai. Nah, begitu ya. Kemudian kita lihat kegiatan B ini dapat dilakukan setelah A dan B itu selesai. Kemudian kegiatan E itu dapat dilaksanakan jika kegiatan C itu selesai. Kemudian kegiatan F itu dapat dikerjakan jika kegiatan C itu pun selesai. Kemudian kita lihat untuk kegiatan G ini dapat dilaksanakan jika kegiatan D dan E itu sudah selesai dikerjakan. Kemudian kegiatan H. Kegiatan H ini, nah ini dapat dilaksanakan jika yang namanya pekerjaan pada pekerjaan F dan G itu sudah selesai. Oke, nah sekarang mari kita lihat seperti apa kita menempatkan
ruji ataupun alur pekerjaan. Seperti apa diagramnya. Begitu ya. Nah, tapi jangan lupa ya, jangan lupa kita subscribe, like, kalau kita bunyikan loncengnya, kita komen dan share ya. Mari kita bangun channel ini, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, coba kita lihat ini dengan menggunakan diagram dengan pola EON ya, EON ya. Setelah itu kita mulai satu titik mula, start di situ. Nah, ini pun langsung mengarah pada dua kegiatan awal, kegiatan A dan B, gitu ya. Tadi dikatakan kegiatan C ini dikerjakan setelah apa? Setelah pekerjaan A selesai. Nah, kemudian kegiatan D ini dapat dikerjakan jika A dan B ini sudah selesai. Nah, kemudian kegiatan E ini dapat dilaksanakan jika kegiatan C ini pun selesai dilaksanakan. Kegiatan F begitu juga. Nah, kemudian kita lihat untuk kegiatan G ini dapat dikerjakan jika pekerjaan ataupun kegiatan D dan E itu selesai kita kerjakan. Kemudian terakhir kita lihat untuk kegiatan H ini dapat dilaksanakan jika pekerjaan F dan G selesai. Oke. Silakan diamati benar-benar. Oke. Silakan diamati benar-benar. Jangan lupa nanti ini dibandingkan dengan tabel di sini ya. Oke. Nah, ini tadi tabulasinya seperti ini. Kemudian seperti inilah alur network diagramnya jika kita ikuti dengan pola EON. Berikutnya, bagaimana halnya jika ini kita terjemahkan ke dalam pola EOE? Nah, ini dia. Tadi kita lihat ya, titik 1 ini adalah titik mula. Dari titik mula inilah kita masuk ke titik 2 dan titik 3. Nah, di situ ada kegiatan A. Oke, ada kegiatan A. Nah, kemudian di situ perhatikan antara 2 dan 3 itu. Nah, ini kegiatan kalau boleh dikatakan itu adalah dummy activity ya. Nah, artinya kenapa dikatakan dummy activity? Antara A dan B itulah nanti yang akan menjadi pembentuk awal, akan kemana jalur kritis itu akan mengurai begitu ya. Nah, kemudian kita lihat pada titik 4 ya, itu adalah kegiatan C. Tadi sudah dikatakan C ini dapat dikerjakan jika kegiatan A ini selesai dikerjakan gitu ya. Kemudian kita lihat titik 5. Antara 3 ke 5 itu adalah kegiatan D. Tadi sudah dikatakan D ini dapat dikerjakan jika B ini selesai begitu ya. Nah, B ini selesai dan A itu selesai begitu ya. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan. Salah satu kita lihat di sini, nah itulah dia pembentuknya. Kemudian antara 4 dan 5 ini pembentuk kegiatan E. Ya. Pembentuk kegiatan E tadi sudah dikatakan E ini dapat dikerjakan jika C itu selesai dikerjakan. Kemudian antara 4 dan 6 itulah kegiatan F. Ya, kegiatan F. Oke. Kemudian antara 5 dan 6 itu adalah kegiatan G. Nah, tadi sudah dikatakan G ini dikerjakan setelah F dan E itu dikerjakan gitu ya. Nah, baru terakhir itu adalah apa ini? Ya. Setelah F dan G selesai, itulah kita masuk kepada kegiatan H gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita melihat alur network diagram yang kita jabarkan dengan pola EOE. Kemudian kita lihat, nah tadi kalau kita melihat di sini, ini kan uraian, alur, ruji, kegiatan ya. Nah, sekarang kita lihat setiap kegiatan ini memiliki namanya alokasi waktu atau rentang waktu. Seperti apa rentang waktunya? Nah, ini dia kita lihat di sini ya. Untuk kegiatan A, rentang waktunya itu, nah di sini kita lihat hitungannya itu adalah dalam satuan minggu. Untuk kegiatan A, itu 10 minggu. B itu dikerjakan dalam waktu 9 minggu. C itu 8 minggu. Kemudian D itu 7 minggu. E itu 14 minggu. Kemudian F itu 6 minggu.
G itu 6 minggu, dan H itu 5 minggu. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan, jangka waktu kerja kita hitung secara total, artinya untuk merakit satu pesawat tadi itu dibutuhkan waktu 65 minggu. Sekarang kita dituntut untuk mencari pola jaringan kerja yang nanti itu akan membentuk suatu pekerjaan yang efektif dan efisien berdasarkan waktu, gitu ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Untuk menyelesaikannya ini, nah di sini ada beberapa poin yang mesti kita identifikasi. Apa itu? Pertama kita lihat jalur. Kemudian di sini ada namanya jalur kritis. Kemudian ada yearly start dan ada yearly finish. IS dan IF ya. Ada let's start dan ada let's finish. Kemudian ada slack time. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya nanti ada dua cara, yaitu dengan cara analisa jalur dan analisis matrix table. Kita lihat analisa jalur ya. Nah, di sini kita pinjam dulu dengan pola EOE tadi. Karena di sini menurut saya ini lebih mudah untuk kita terjemahkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini tadi kegiatan A. Nah, di sini kita baca di sini ya. Kegiatan A membutuhkan waktu kegiatan ini 10 minggu. Yearly start artinya di sini permulaan ya. Yearly startnya berapa lama ya? Di sini masih 0 karena ini ada permulaan. Kemudian yearly finish. Nah, kita lihat waktu yang dibutuhkan berapa? 10 minggu. Artinya yearly finish-nya adalah 10 minggu. Kemudian kita masuk pada kegiatan B. Kegiatan B, nah, ini sama seperti kegiatan A. Ini adalah kegiatan inisial, permulaan. Ya. Nah, di sini dibutuhkan waktu pengerjaan 9 minggu. Ya, yearly start-nya di sini adalah 0. Untuk yearly finish-nya di sini adalah 9. Nah, kemudian kita lihat pada kegiatan C. C ini dapat dikerjakan jika A selesai, tadi begitu ya. Dibutuhkan waktu 8 minggu untuk pekerjaan ini. Nah, kita lihat early start, 10. Artinya, jika pekerjaan A selesai, ini dapat dimulai. Nah, artinya kegiatan C ini dapat dimulai, ya, paling cepat itu adalah minggu ke-10. Paham ya? Nah, kemudian di sini dibutuhkan waktu 8 minggu. Nah, di sini dapat dirumuskan untuk yearly finish-nya itu adalah 18 minggu. Oke, berikutnya kita lihat. Ya. Di sini dapat kita lihat ada kegiatan D. Kegiatan D ini adalah jika B ini selesai dikerjakan, begitu ya. Nah, otomatis A dan B ini adalah satu kegiatan penentu atau pembentuk yang namanya kegiatan D, gitu ya. Dibutuhkan waktu berapa lama? Nah, dibutuhkan waktu di sini adalah 7 minggu. Ya, 7 minggu. Oke. Kemudian yearly start ini kita ambil antara A dan B ini, ya, berapa lama? Nah, kita lihat. Yang paling lama di sini adalah A, begitu ya. Artinya, jika A ini selesai, otomatis B ini juga selesai, kan begitu ya. Makanya di sini kita ambil yearly start-nya di sini adalah 10, kita ambil yang A, bukan yang B, begitu ya. Nah, kemudian yearly finish-nya kita lihat, nah, kita tambahkan, ya. Dari minggu ke-10 tambah 7 minggu, berarti pada minggu ke-17. Artinya kegiatan D ini akan selesai paling cepat itu pada minggu ke-17, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk kegiatan E. Kegiatan E ini jika pekerjaan atau kegiatan C ini selesai, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat, ya. Oh ya, mohon maaf ya, ini bukan 14 ya, bukan 14, tapi ini adalah, oh ya maaf, estimasi waktunya di sini adalah 14 minggu ya, betul 14 minggu. Kemudian early start-nya di sini kita ambil dari pekerjaan C. Nah, kalau pekerjaan C tadi itu early finish-nya 18,
Artinya untuk pekerjaan E ini dapat dimulai itu paling cepat pada minggu ke-18. Nah, kemudian bagaimana dengan early finish-nya? Nah, tinggal kita tambahkan saja ya, 14 tambah 18, berarti pada minggu ke-32, pekerjaan atau kegiatan E ini selesai. Oke, nah tadi berikutnya, pekerjaan atau kegiatan F ini dapat dilaksanakan jika pekerjaan C ini selesai gitu ya. Nah, seperti halnya tadi untuk perhitungan sebelumnya, nah kita lihat F ini membutuhkan waktu itu 6 minggu pekerjaan. Nah, sedangkan early start-nya itu dapat dimulai pada minggu ke-18, sehingga untuk early finish-nya itu adalah pada minggu ke-24 gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan G kita lihat pada saat pekerjaan yang namanya pekerjaan E ini sudah selesai begitu ya. Nah, selesai. Ini membutuhkan waktu berapa lama? 6 minggu. Nah, di sini kita lihat pekerjaan E itu selesai pada minggu ke-32. Artinya early start pada kegiatan G ini adalah pada minggu ke-32. Lama pengerjaan 6 minggu. Nah, di sini dapat kita lihat yang namanya early finish pada pekerjaan G ini pada minggu ke-38. Ya, pada minggu ke-38. Oke. Nah, sementara pekerjaan H ini kita lihat pekerjaan F dan pekerjaan G ini sama, memakan waktunya sama begitu ya. Nah, artinya di sini kita lihat yang kita ambil ini adalah pekerjaan G ya. Pekerjaan G. Karena di sini early finish-nya ini adalah 38, berarti di sini pekerjaan H ini dapat kita mulai paling cepat pada minggu ke-38. Sementara pekerjaan H sendiri ini adalah 5 minggu. Sehingga early finish adalah 43. Stop ya. Artinya kalau kita lihat di sini ya, tertingginya di sini paling mentok. Kalau boleh dikatakan begitu, efisiensinya selama 43 minggu. Nah, kita lihat last finish ya. Bukan last finish tapi late finish ya. Late finish ini artinya ini menentukan dari minggu ke-38 pada pekerjaan atau kegiatan G. Nah, kemudian yang menjadi waktu yang menentukan last finish-nya itu pada kegiatan G adalah pada minggu ke-32. Pada kegiatan D, ya, nah ini 32 ini dari mana? Tinggal kita lihat ya. Last finish pada kegiatan H itu 38 karena ditentukan dari early start pada kegiatan H. Nah, kemudian berapa lama waktu pekerjaan G itu 6 minggu, berarti 38 dikurang 6, 32 gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang namanya late finish pada kegiatan D, tinggal kita kurangkan 32 dikurangi 7, 25. Nah, kemudian pada kegiatan B, seperti semula tadi, ya tinggal kita lihat juga late finish untuk kegiatan B ini 25 dikurangi 9 berarti 16 ya. 16 minggu. Artinya waktu 16 minggu ini adalah batas keterlambatan dari mana? Dari yang namanya kegiatan B gitu ya, batas waktu keterlambatan. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat, nah, kalau kita lihat tadi di sini ya, untuk late finish pada kegiatan A, nah dari kita lihat tadi pada late finish pada H berturut-turut kita lihat F, C, nah A itu ada 4 begitu ya. Artinya apa? Di sini dapat kita lihat ya. Analisa jalurnya dulu satu persatu dapat kita lihat ya. Nah, berturut-turut dari A, kemudian C, kemudian E, kemudian G, kemudian H, itu membutuhkan waktu berapa lama? 43 minggu. Ya, 43 minggu. Nah, sedangkan kita lihat ya, pada analisa jalur kedua berturut-turut dari B, D, G, H, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini pun pada akhirnya ini kita akan menemukan waktunya itu adalah 43 minggu juga. Nah, tapi kalau kita hitung
Ya. Berapa lama pekerjaan B, berapa lama pekerjaan D, G, dan H. Kemudian juga kita bandingkan dengan sebelumnya. Berapa lama pekerjaan A, C, E, G, F, dan H. Nah, ini dapat kita lihat rumusannya seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita hitung, nah pekerjaan yang dilintasi pada jalur 1, total keseluruhan itu adalah 43 minggu. Sedangkan pada jalur 2, itu tadi B, D, G, dan H itu adalah 28 minggu. Artinya jalur 1 ini lebih banyak membutuhkan waktu. Maka itulah untuk jalur 1, tadi yang dilintasi oleh kegiatan A, C, E, G, H, itu disebut jalur kritis. Kemudian kita lihat lead finish pada kegiatan G ini 38 gitu ya. Nah, sampai pada lead finish pada kegiatan B itu adalah 16. Sementara lead finish pada kegiatan A itu 4. Secara matematik dapat kita kurangkan lead finish B dikurangkan lead finish A dapat hasil 12. Artinya inilah yang dikatakan namanya slack time. Nah, artinya waktu tambahan yang terjadi pada titik kegiatan B itu, di sini itu, waktu tambahan itu tidak boleh lebih daripada 12 minggu. Oke? Nah, ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, kalau belum dapat dipahami, saran saya saudara rajin-rajin membuka kembali, menonton kembali tayangan ini, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan analisa matrik. Dari analisa matrik tadi ini, ya, saudara-saudara, saya tampilkan gambar seperti ini. Mudah-mudahan saudara dapat melihat dengan jelas ya. Oke, nah kita ambil tadi dari analisa jalur yang menggunakan pola EOE tadi ya. Nah di sini kalau kita lihat kegiatan A seterusnya sampai dengan H, di sini kan kita dapat melihat yang namanya itu adalah kegiatan ataupun pendahulu secara langsung. Artinya apa? Yang di sini kriteria kelanjutan dari tiap-tiap kegiatan tadi itu ya. Ya, tadi di situ jangka waktunya juga dapat kita lihat dari A seterusnya ya, dari A itu membutuhkan waktu 10 minggu. Seterusnya sampai H itu adalah 5 minggu. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini ke dalam analisa matriknya? Nah, di sini kita buat ya dengan membuatkan satu tabel matrik dari dan ke ya. Nah, dari titik 1 sampai dengan titik 7 gitu ya. Dari titik 1 ya sampai dengan titik 7. Kita akan melihat dari titik 1 berturut-turut. Nah, kemana? Nah, kita lihat ada ke titik kegiatan 2 sampai 7. Nah, di sini kita tidak gunakan lagi dari 1 ke 1, tapi 1 ke 2 gitu ya. Nah, dari 1 ke 2 itulah tadi yang kita sebut namanya kegiatan A begitu ya. Nah, itu tadi berapa lama? 10 minggu ya. Nah, berarti 10 minggu itu kita tempatkan pada kolom 2 pada baris 1. Kemudian dari 1 ke 3 itulah tadi namanya kegiatan B ya. Nah, berarti kita tempatkan pada kolom 3. Berapa lama tadi? Ya, betul. Ya, 9 minggu. Gitu ya. Nah, kemudian dari titik 2 kita lihat dari titik 2 ke titik 4 ya. Kegiatan apa tadi? Ya, itulah tadi kegiatan C begitu ya. Berapa lama? Ya, 8 minggu. Kemudian dari titik 3 ke titik 5, nah ini kita lihat tadi ya, dari titik 3 ke titik 5, ya, ini membutuhkan waktu berapa? Ya, membutuhkan waktu 7 minggu. Nah, kemudian kita lihat dari titik 4 ke titik 5, itulah tadi kegiatan E ya, membutuhkan waktu berapa? 14 minggu. Ya. Kemudian dari titik 4, ketemu juga ke titik 6, nah itulah tadi kegiatan F ya, berapa lama? 6 minggu. Dari titik 5 ke titik 6 membutuhkan waktu berapa lama? 6 minggu. Itulah tadi kegiatan G. Nah, kemudian dari titik 6 ke titik 7 membutuhkan waktu berapa lama? 5 minggu. Itulah tadi kegiatan H. Oke.
Dapat ya kalau kita jabarkan seperti ini. Nah, kemudian pada kolom paling kiri di situ ada IF, yearly finish ya. Kita lihat di sini ya. Pada titik 1 itu belum ada yearly finish ya. Nah, kemudian ketika masuk ke titik 2 kita lihat berapa lama 1 ke 2 tadi 10 begitu kan? Nah, berarti di sini early finish-nya itu adalah 10. Nah, di sini 9 tidak kita gunakan. Kenapa? Antara 10 dan 9, waktu 10 ini yang paling lama. Artinya apa? Jika kegiatan dari titik 1 ke 2 selesai, ya, logikanya itu dari 1 ke 3 juga ikut selesai, maka itu kita gunakan waktu 10 minggu ini yang menjadi early phase pertama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat. Oke. Dari titik 2 ke titik 4, ya itulah tadi kegiatan apa? Itu tadi kegiatan C, begitu ya. Nah, kegiatan C, nah itu dia. Nah, artinya 8 minggu. Artinya early phase di sini dapat kita jumlahkan. 10 tambah 8 menjadi 18. Nah, dari 3 ke 5, ini 10 minggu. Maaf, 7 minggu ya. Nah, di sini kita lihat 7 minggu ini diberikan tanda. Artinya apa? Begitu ya. Nah, dari 3 ke 5 itu adalah terusan dari 1 ke 3 gitu ya. Artinya apa? Ini dia bukan jalur kritis. Oke. Jadi di sini tidak kita ikutkan angka 7 ini untuk kita hitung ke dalam early phase. Nah, kemudian kita lihat dari titik 4 ke titik 5. Itu kegiatan apa tadi? Kegiatan E begitu ya. Nah, berapa? 14. Dari 4 ke 5, dari 4 ke 6 ya, itu tadi adalah kegiatan F begitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata dari titik 4 ke 5, itulah tadi kegiatan E, ini adalah masuk dalam lintasan jalur kritis. Nah, makanya kita yang gunakan di sini adalah waktu yang terlamanya di sini 14. Ya. Nah, maka itu tadi di sini 18 di sini belum kita tambahkan dengan 7. Tetap kita gunakan adalah 18, kita jumlahkan berarti early first pada early finish ya, early finish ya pada titik 5 adalah 32. Dari titik 5 ke titik 6 itulah tadi kegiatan G ya, membutuhkan waktu berapa? Ya, 6 minggu. Kemudian di titik 6, nah di sini kita lihat titik 6 ke titik 7 itu adalah kegiatan penutup, kegiatan H ya, berapa lama? 5 minggu. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dari titik 6, yearly phase-nya tadi 32 kita tambahkan dengan 6, berapa? 38. Kemudian pada titik 7 early finish ya, 38 ditambah 5 berarti 43. Oke, 43 kalau kita lihat tadi di sini ya, klop ya. Dengan 43 tadi yang ada di sini, klop ya. Gitu. Oke, klop. Oke. Ya. Saudara, ya, ini kalau kita gunakan yang namanya analisa tabel matrik ya. Nah, kesimpulannya ya, untuk mengerjakan konstruksi pesawat setelah tahap rancang atau desain dan sebelum uji terbang, ini membutuhkan estimasi tercepat adalah 43 minggu dari estimasi waktu 65 minggu. Dengan menempatkan jalur 1 ini sebagai jalur kritis dan proses pengerjaan antar titik sektor kegiatan ya, terutama tadi dimulai dari kegiatan B ya, keterlambatan itu tidak boleh lebih daripada 12 minggu. Oke, saudara? Oke. Selamat belajar. Nah, selanjutnya ada tugas latihan. Tugas latihan itu nanti akan saya bagikan pada platform Google Classroom gitu ya. Nah, saudara, kembali saya mengingatkan kepada kita semua di sini termasuk saya pribadi pun, yang namanya pandemi ini belum hilang. Tapi kebiasaan baik kita selama ini yang sudah mulai banyak hilang, ya. Nah, hari ini kalau kita lihat kita patut prihatin dengan kondisi negeri kita, ya. Ini tidak ada henti-hentinya. Kalau kita lihat berita di berbagai media itu korban itu berjatuhan, yang terpapar,
yang meninggal dunia gitu ya. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir, tapi di sini saya punya kewajiban moral untuk mengajak kita semua di sini. Jangan lupa, mari sama-sama kita amalkan, kita patuhi protokol kesehatan 5M ya. Ya. Jangan lupa, jangan lepas menggunakan masker. Jangan lalai mencuci tangan. Ya. Pandai-pandai kita menjaga jarak karena kita tidak tahu siapa yang kita hadapi, siapa yang kita temukan. Nah, mungkin terkesan dia itu sehat baik-baik saja, tapi dia itu adalah carrier ya, pembawa ya. Kita tidak tahu. Kemudian, nah di sini saya pun mengingatkan ya, selama masa PPKM darurat Jawa dan Bali ini, kita tahan diri dulu, batasi mobilitas dan interaksi kita ya. Dan jika pun kita melihat ada keramaian, kerumunan, lebih daripada 3 orang sebaiknya lebih baik kita menghindar dahulu, gitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan selama masa PPKM ini, ya udahlah, kita diam di rumah dulu, stay home. Kita jaga kesehatan, kemudian kita tetap semangat, ya. Kita ikhtiar, semoga kita menang bersama melawan corona dan perbanyak muhasabah dan kita banyak-banyak kita kita bermunajat kepada Tuhan, ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi, apa yang sudah melanda negeri ini menjadi iktibar kita semuanya. Saya mengingatkan, jangan sampai rumah kita berpindah ke rumah sakit. Tetap semangat saudara, sampai bertemu pada topik yang berikutnya. Dari saya demikian, kurang lebih mohon maaf. Jika di dalamnya ada ilmu, ilmu itu semata-mata dari Allah. Jika ada kekurangan, karena lemahnya saya dalam menyampaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.